Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Siapa? Ya, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa bil khusus min masyaihina nahdlatul ulama wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati guru kita semua, wabil khusus Rais Syuriah PCNU KBB, yang alhamdulillah beliau bersama Ketua Tanfidiyah yang baru Pak Kiai Yusuf telah terpilih menjadi ya nahoda kita di PCNU Kabupaten Bandung Barat, yang mana insya Allah akan semakin lebih maju, berkah dan memberkahi. Alhamdulillah hadir juga pada kesempatan ini dari PWNU Jawa Barat, sekaligus juga adalah pembina dari Pergerakan Potensi Jamaah Nahdlatul Ulama, Bapak Ki Haji Asep Abdillah, yang mana beliau juga adalah Wakil Khatib Syuriah di PWNU Jawa Barat. Alhamdulillah, dan tentunya yang kami hormati Ketua Panitia Kang Ajengan Yusuf anu parantos ngundang simkuring, alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng sadayana. Insyaallah semangatnya beliau ini luar biasa ya. Sehingga tentunya ya, kalau enggak ada Pak Kiai Yusuf kayaknya sepi-sepi aja ini. Ya, kebetulan beliau juga adalah orang tua santri, putrinya beliau juga mesantren di Al Muhajirin, jadi udah lebih terasa jadi keluarga lah begitu ya untuk saya. Yang saya hormati tentunya segenap jajaran Syuriah, Tanfidiyah, KBB, alhamdulillah hadir, jajaran dari MWC ya, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dari jajaran MWC, alhamdulillah juga hadir dari Banom, dari Fatayat ya kan, dan Muslimat, dan tentunya mungkin dari lembaga, dan saya undang juga dari PPJ Kabupaten Bandung Barat. Dari PPJ ini adalah wadahnya pergerakan Nahdlatul Ulama dalam upaya mensukseskan kader dari NU untuk maju di DPD RI, di mana tentu dengan adanya PPJ ini akan lebih leluasa lagi sebagai badan taktis, yang mana sebetulnya tetap ya di dalamnya itu adalah PWNU Jawa Barat begitu. Tetapi tentunya akan lebih maksimal lagi dengan pergerakan PPJ ini. PPJ ada Kang Udin ya. Nah, Udin dengan siapa satu lagi?
Oh iya, langsung oleh Pak Kiai Yusuf ya, ketuanya langsung oleh Pak Kiai Yusuf. Ya, jadi insya Allah lebih grace lagi gitu ya. Jadi PPJ ini adalah pergerakan potensi jamaah yang dibentuk oleh PWNU sebagai lembaga taktisnya pergerakan kita dalam mengusung DPD RI lebih grace lagi, apalagi dengan Pak Kiai Yusuf sebagai ketuanya di KBB. Insya Allah tentunya pergerakan di KBB ini lebih masif lagi. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan, yang mana tentunya agenda ini sangat penting sekali sebagai kelanjutan pergerakan yang akan kita matangkan setelah adanya konferensi ini. Tentu dengan adanya konsolidasi yang matang di awal, insya Allah itu sudah jadi setengah daripada perjuangan kita, ya, pergerakan kita di Nahdlatul Ulama, insya Allah. Dan jangan lupa bahwa salah satu program utama juga untuk program di Kabupaten, di PC, itu tidak lain adalah memenangkan kader NU maju di DPD. Kenapa? Karena saya hadir di sini merupakan amanah yang langsung diturunkan, di-SK-kan oleh PWNU Jawa Barat sebagai perwakilan Nahdlatul Ulama berada di DPD RI. Karena DPD ini Bapak Ibu adalah wadahnya yang memang seharusnya dimaksimalkan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya, seperti mungkin kalau DPR wadahnya pergerakan kepartaian, maka DPD ini seyogianya betul-betul dimaksimalkan sebagai wadah eksistensi pergerakan perjuangan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana tentunya NU sebagai organisasi terbesar malahan, ya, organisasi terbesar di Indonesia bahkan seluruh dunia, ya, maka sudah seharusnya seyogianya NU harus punya kader di DPD RI. Ya, untuk apa? Untuk menyuarakan aspirasi yang langsung bisa kita angkat dari keorganisasian yang ada di masyarakat. Berbeda mungkin dengan partai. Kalau partai sudah terpecah-pecah ya dengan berbagai pemikiran, pemetaan kotak-kotak yang tentunya ini akan berbeda ketika kita maksimalkan langsung melalui wadah DPD. Tetapi Bapak Ibu sekalian, realitanya DPD di Jawa Barat ini sudah 10 tahun kosong daripada kader Nahdlatul Ulama secara keorganisasian. 10 tahun berarti sudah 2 periode dari NU kawan di DPD RI. Sebelumnya Pak Kiai Eman, bahkan beliau ketua PWNU, ya, dengan Bu Haji Ela Giri Komala yang kedua kalinya, kawan. Periode berikutnya ada Kang Deni Haidar, ketua PW Ansor Jawa Barat, bersama Pak Kiai Asep Sarifuddin, itu juga kandas. Sekarang mah harus menang, betul. Sekarang mah harus menang. Karena apa? Ya, namanya kalau kita organisasi terbesar, tetapi secara pergerakan jamaah ini tidak bisa mengusung kader yang memang betul-betul terlahir untuk pergerakan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ya, walaupun mungkin ada yang orang NU gitu ya, tetapi tidak berorientasi khusus pada pergerakan NU. Maka itu dari PWNU yang mengarahkan untuk betul-betul murni pergerakan ini adalah untuk kemaslahatan pemikiran perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka itu tentunya kami, khususnya saya, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, ya, karena tentunya ini amanah yang begitu sangat mulia, begitu sangat yang luar biasa, yang mana tentunya juga kita harapkan dengan adanya keterwakilan kita, hajat NU yang bukan hanya ngurusin masalah agama. Kita ini punya
ya, bagaimana kewajiban kita dalam hifdzul akal, pendidikan kita. Bagaimana saya rasakan ketika saya diberikan tugas di LP Ma'arif Jawa Barat. Terasa begitu sangat sulit akses kita untuk bisa menjangkau berbagai program yang ya strategis di tingkat pusat. Karena apa? Yang dirasakan kepala dinas pendidikannya aja bukan orang kita. Saya sudah menyampaikan beberapa kali audiensi dari LP Ma'arif, itu selalu tertolak. Ya. Termasuk juga kementeriannya juga yang memang bukan dari kita. Inilah petanya, ya. Bagaimana kami waktu itu kedatangan Gus Hilmi, beliau juga adalah representasi daripada Nahdlatul Ulama di Provinsi Yogyakarta. Beliau sampaikan di DPD saja dari 132 orang perwakilan se-Indonesia, hanya 9 orang saja yang betul-betul merepresentasikan pergerakannya dari Nahdlatul Ulama. Banyaknya 30 dari Muhammadiyah, 40-nya dari PKS, dan lebih banyaknya dari komunitas budayawan dan artis. Ya, itulah peta bagaimana ya tatanan di Indonesia ini. Kita ini baru sebatas banyak di tataran bawah, tapi mengerucut dan kecil di tatanan strategis di tingkat pusat. Maka itu tentu menjadi pemikiran kita semua, karena bagaimanapun juga NKRI ini ya merupakan berbasis parlemen, bahwa pemetaan kebijakan itu tidak lepas daripada sidang-sidang pergerakan di parlemen melalui DPD dan DPR. Maka itu tentunya mudah-mudahan pergerakan kita di siasah ini merupakan bagian dari konsekuensi kita dalam berjamiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Merupakan konsekuensi kita dalam perjuangan keagamaan kita. Sehingga tentunya lembaga-lembaga pendidikan kita harus lebih maju, terutama pondok pesantren yang merupakan cikal bakalnya perjuangan ya kita di masyarakat, dan tentunya aspek-aspek yang lainnya, kesehatan, ya perekonomian. Ini semua adalah maqasidus syariah yang tentu harus terus kita perjuangkan. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan ya dengan pergerakan ini betul-betul kita semua bisa mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar lagi untuk perjuangan kita. Kuncinya kita ini harus berbangga dengan NU, sehingga tentunya dengan itulah terakhir pergerakan fanatisme kita untuk Nahdlatul Ulama. Walaupun mungkin ada yang datang ya ke jamaah, kadang bawa minyak, bawa mirah, bawa segala, tapi mudah-mudahan dengan ya komitmen berideologi berjamiyah inilah yang akan kita usung bersama, sehingga nilai daripada suara kita harus berlandaskan pada penguatan perjuangan kita di Nahdlatul Ulama. Insya Allah ya, kita ini potensi begitu sangat luar biasa. Pak Kiai punya santri saja ya sudah tolak itu namanya santri wayahna di NU ayah kader. Pokoknya kudu nurut ke bapak. Betul nurut. Ibu-ibu majelis salim di mana-mana NU ngalet gitu ya. Itu kan potensi-potensi kita. Ya, belum lagi guru dan karyawan. Kebetulan saya mengelola lembaga pendidikan di Al-Muhajirin, ada 7.000 santri, ada 970 guru dan karyawan. Itu wajib satu orang punya ya pengikutnya 100 orang. Ya. Kalau dengan itu saya udah 100.000, dan 100.000 harus bawa sipil lagi udah 1 juta. Ya. Betapa besarnya keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sangat ironi kalau kita masih ya kekosongan di DPD RI dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini masih perjuangan kita. Ya. Kemarin data terakhir dari Metro News ya yang dilakukan oleh simulasi radar, itu posisi pertama popularitas masih dipegang oleh kelompok artis ya.
Yang pertama 20% oleh Komeng. Itu masih populer ini ya DPD. Yang ketiganya masih Jihan Fahira. Yang kelimanya Kang Aceh Fikri. Saya di posisi ketujuh. Ya, kira-kira bisa nggak dibalikan yang ketujuh jadi yang pertama? Amin. Bahkan kita tunjukkan Kobul. harus ya'lu walayulalih. Ya, harus yang terbesar. Karena itulah hakikatnya NU yang ada di hati kita semua. Ya. Bismillah, saya yakin dengan kita bersama-sama berjuang demi ideologi kita, demi perjuangan Aswaja, insya Allah NU bisa, ya, NU bisa dan pasti jadi yang utama untuk pergerakan kita di DPD ini. Itu saja, dan tentunya jangan ragu Bapak Ibu sekalian, karena saya ini dibaiatnya oleh PWNU, tentunya ya apa yang menjadi program aspirasi dan pemetaan program di DPD ini 100% untuk Nahdlatul Ulama. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum